Hai, apa kabar pemirsa? Lintas iNews Sumsel hadir dengan sejumlah informasi menarik. Bersama saya Berli Indriani, inilah Lintas iNews Sumsel selengkapnya. PT Buyung Putra Pangan merasakan manfaat langsung dari layanan PLN, khususnya melalui keberhasilan penyalaan perubahan daya dengan status same day, yang dimana layanan cepat dan andal ini mendukung peningkatan kapasitas operasional serta produktivitas usaha pengelolaan beras pelanggan. Proses penyalaan dilaksanakan di bawah koordinasi PLN UP3 Palembang bersama PLN ULP Ampera dan dihadiri oleh perwakilan manajemen PT Buyung Putra Pangan. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pengecekan teknis serta simulasi pengoperasian sistem guna memastikan keandalan dan keamanan pasokan listrik. Manajer PLN UP3 Palembang, Henry Nugroho menyampaikan bahwa keberhasilan penyalaan perubahan daya ini mencerminkan kesiapan PLN dalam memberikan layanan cepat dan berkualitas kepada pelanggan. Perwakilan manajemen PT Buyung Putra Pangan, Bapak Suhalim Buyung, turut menyampaikan apresiasinya atas dukungan dan pelayanan PLN. Manajer PLN Unit Pelayanan Pelanggan ULP Muara Bulian, Irsal Renaldi menegaskan bahwa kesiapan SPKLU merupakan prioritas perusahaan dalam memberikan peace of mind bagi pengguna kendaraan listrik yang berada di Muara Bulian. Untuk menjamin kelancaran pengisian daya, PLN menyiagakan petugas teknik dan personel keamanan. Petugas disiagakan untuk mendampingi pengguna EV, mulai dari mengarahkan proses pengisian daya hingga memberikan tempat istirahat yang nyaman. Selain kesiapan fisik di lapangan, PLN mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan fitur electric vehicle pada aplikasi PLN Mobile. Melalui fitur ini, pengendara dapat menemukan lokasi SPKLU terdekat, memantau durasi pengisian secara real-time, serta melakukan transaksi pembayaran cepat dan praktis dalam satu genggaman. Melalui penguatan layanan SPKLU dan kesiapsiagaan personil, PLN ULP Muara Bulian berharap dapat terus mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mempercepat transisi menuju ekosistem transportasi hijau yang berkelanjutan di Provinsi Jambi. Penguatan sistem dilakukan melalui sejumlah langkah strategis, diantaranya pemeliharaan preventif jaringan distribusi, pemeriksaan penyeluruh gardu distribusi, serta patroli rutin pada titik-titik rawan gangguan. Upaya ini bertujuan memastikan sistem kelistrikan berada dalam kondisi optimal dan mampu mengantisipasi potensi gangguan khususnya pada periode beban puncak selama Ramadan. Sebagai bentuk kesiapan operasional, PLN ULP Seberang Kota juga melaksanakan gelar peralatan dan personil. Kegiatan tersebut meliputi pengecekan kendaraan operasional, kelengkapan peralatan kerja teknis, alat pelindung diri APD, hingga peralatan pendukung penanganan gangguan. Harus sigap, jadi tidak ada lagi kita tuh linglung misalnya fokus dengan posisi-posisi kita, paling itu saja. Gelar peralatan ini memastikan seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi layak operasi serta siap digunakan setiap saat. Selain itu, tim pelayanan teknik disiagakan selama 24 jam penuh untuk memastikan respon cepat terhadap setiap laporan gangguan yang masuk melalui kanal resmi PLN. Penempatan personil dilakukan secara strategis guna mempercepat waktu penanganan dan menjaga kontinuitas suplai listrik kepada pelanggan. Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh manajer PT PLN Persero UP3 Lubuk Linggau, Mo Julnansyah Nugroho, dan manajer PT PLN ULP Pendopo, Mo Dedi Irawan.
Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antara PLN dan Kejaksaan Negeri Pali, khususnya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas PLN sebagai badan usaha milik negara yang mengelola aset negara serta menyediakan layanan kelistrikan kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, manajer UP3 Lubuk Linggau menyampaikan pentingnya dukungan dan pendampingan hukum dalam menghadapi dinamika operasional di lapangan, termasuk pengamanan aset negara, penyelesaian piutang, serta potensi permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Melalui audiensi ini, PLN berharap terjalin hubungan kerja yang semakin solid, berkelanjutan, dan profesional antara UP3 Lubuk Linggau, ULP Pendopo, dan Kejaksaan Negeri Pali. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah sekaligus memastikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat Kabupaten Pali berjalan dengan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas tinggi. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut rencana penyambungan listrik guna mendukung operasional fasilitas PAM di wilayah tersebut. Tim PLN WLP Mariana bersama perwakilan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan kondisi jaringan existing, verifikasi titik koordinat secara rencana sambungan, serta perhitungan kebutuhan daya yang diperlukan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan yang andal, aman, dan sesuai standar operasional. Dalam kegiatan survei tersebut, turut dihadiri Camat Air Sugihan Ardiles yang menyampaikan dukungannya terhadap percepatan realisasi layanan SPAM di wilayahnya. Ia berharap sinergi antara PLN dan pemerintah Kabupaten Ogi dapat segera menghadirkan layanan air bersih yang optimal bagi masyarakat Air Sugihan. Melalui kegiatan survei ini, PLN tidak hanya memastikan kesiapan aspek teknis kelistrikan, tetapi juga memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Ogi, khususnya di Kecamatan Air Sugihan, melalui penyediaan layanan dasar yang andal dan berkelanjutan. Momentum Ramadan menjadi perhatian khusus PLN karena terjadi peningkatan kebutuhan listrik terutama pada waktu sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan sholat tarawih. Untuk itu berbagai langkah antisipatif telah dilakukan guna meminimalisir potensi gangguan dan menjaga kontinuitas pasokan listrik. Manajer PLN ULP Seberang Kota Muhammad Umar Muharyansyah menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan pemeliharaan preventif jaringan, pengecekan peralatan distribusi, serta pengamanan penyulang prioritas yang menyuplai masjid, pusat kegiatan masyarakat, dan fasilitas publik penting lainnya. Selain kesiapan infrastruktur, seluruh petugas pelayanan teknik disiagakan dengan dukungan peralatan kerja lengkap serta alat pelindung diri APD sesuai standar K3. Kesiapsiagaan ini memungkinkan respon cepat dan tepat apabila terjadi gangguan di lapangan. Dengan kesiapan sistem, personil, dan peralatan yang optimal, PLN WLP Seberang Kota menegaskan komitmennya menjaga listrik tetap andal sepanjang Ramadan, sehingga masyarakat dapat beribadah dengan tenang, aman, dan penuh khusyuk. Metode PDKB memungkinkan pekerjaan pemeliharaan dilakukan langsung pada jaringan bertegangan tanpa memutus aliran listrik pelanggan. Strategi ini menjadi solusi efektif dalam menjaga kontinuitas pasokan listrik, khususnya pada momen Ramadan yang identik dengan peningkatan aktivitas masyarakat pada waktu sahur, berbuka puasa, dan pelaksanaan sholat tarawih. Di balik pelaksanaan pekerjaan tersebut, terdapat dedikasi tinggi dari para petugas yang bekerja di ketinggian dan dalam kondisi berisiko. Setiap pekerjaan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang ketat, didukung penggunaan alat pelindung diri APD berstandar tinggi, serta peralatan khusus guna menjamin keselamatan kerja. Asisten Manajer Jaringan dan Konstruksi PLN UP3 Bengkulu, Sugiharto menyampaikan bahwa kegiatan PDKB merupakan bentuk komitmen PLN dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat tanpa mengesampingkan aspek keselamatan kerja. Melalui optimalisasi metode PDKB, PLN UP3 Bengkulu menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan.
Upaya ini tidak hanya memastikan terang tetap menyala selama Ramadan, tetapi juga memperkuat komitmen PLN dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang aman, andal, dan berorientasi pada pelanggan. Periode siaga Ramadan ditetapkan guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan listrik masyarakat, terutama pada waktu sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan ibadah sholat tarawih. Momentum ini menjadi perhatian serius PLN karena listrik memegang peranan penting dalam mendukung kekhusyuan ibadah serta aktivitas ekonomi masyarakat selama Ramadan. Dalam menghadapi periode siaga tersebut, PLN WDS 2JB melakukan pembatasan pekerjaan, pemeliharaan jaringan transmisi, dan distribusi yang berpotensi menimbulkan pemadaman, kecuali dalam kondisi darurat. Selain itu, tim pekerjaan dalam keadaan pertegangan PDKB dipersiagakan agar pandangan dan gangguan dapat dilakukan tanpa memadamkan aliran listrik. Seluruh personil operator di Control Center UP2DS2JB juga diaktifkan dalam kondisi siaga penuh 24 jam untuk memastikan kestabilan sistem dan menjaga beban puncak tetap dalam batas aman. Manajer PLN UP2DS2JB, Yanwardi, menyampaikan bahwa kesiapan sistem telah dipastikan melalui pemantauan intensif dan skema pengamanan berlapis. Momentum Ramadan identik dengan meningkatnya aktivitas rumah tangga, ibadah, serta usaha kuliner musiman yang berdampak pada konsumsi listrik. Untuk itu, PLN memastikan pelanggan dapat mengakses seluruh layanan kelistrikan tanpa harus datang ke kantor, cukup melalui genggaman tangan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, tim PLN WLP Muara Sabah melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan ini dipimpin oleh tim leader pelayanan pelanggan dan difokuskan pada edukasi fitur-fitur utama PLN Mobile yang mendukung kemudahan pelanggan selama Ramadan. Beberapa fitur yang menjadi perhatian utama antara lain pembelian token dan pembayaran tagihan listrik untuk dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, sehingga pelanggan tidak perlu khawatir kehabisan token saat waktu sahur atau berbuka. Selain itu, fitur swadaya catat meter juga terus didorong pemanfaatannya. Melalui fitur ini, pelanggan pasca bayar dapat mencatat angka meter secara mandiri setiap tanggal 23 hingga 27 setiap bulan, sehingga transparansi dan akurasi tagihan semakin terjaga. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh tim leader teknik Adelbertus Umbuloligaina bersama tim leader K3 Ibnu Hanafi. Inspeksi difokuskan pada pengecekan hasil pekerjaan pembersihan jalur bebas jaringan dari potensi gangguan seperti pepohonan, ranting, maupun hambatan lain yang berisiko menyebabkan gangguan suplai listrik. Langkah preventif ini menjadi bagian dari Early Detection System PLN untuk meminimalkan potensi gangguan, terutama pada periode Ramadan yang identik dengan peningkatan konsumsi listrik masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga, rumah ibadah, maupun aktivitas usaha mikro dan kuliner musiman. Inspeksi RO merupakan bagian dari strategi pemeliharaan terpadu PLN dalam menjaga keandalan sistem distribusi, dengan memastikan jalur jaringan tetap bersih dan aman dari potensi gangguan eksternal, resiko padam akibat sentuhan pohon atau hambatan lain dapat ditekan secara signifikan. Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh manajer PT PLN Persero UP3 Lubuk Linggau, Mo Julnansyah Nugroho, dan manajer PT PLN WLP Pendopo, Mo Dedi Irawan.
Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antara PLN dan Kejaksaan Negeri Pali, khususnya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas PLN sebagai badan usaha milik negara yang mengelola aset negara serta menyediakan layanan kelistrikan kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, manajer UP3 Lubuk Linggau menyampaikan pentingnya dukungan dan pendampingan hukum dalam menghadapi dinamika operasional di lapangan, termasuk pengamanan aset negara, penyelesaian piutang, serta potensi permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Melalui audiensi ini, PLN berharap terjalin hubungan kerja yang semakin solid, berkelanjutan, dan profesional antara UP3 Lubuk Linggau, ULP Pendopo, dan Kejaksaan Negeri Pali. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah sekaligus memastikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat Kabupaten Pali berjalan dengan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas tinggi. Penguatan sistem dilakukan melalui sejumlah langkah strategis, diantaranya pemeliharaan preventif jaringan distribusi, pemeriksaan penyeluruh gardu distribusi, serta patroli rutin pada titik-titik rawan gangguan. Upaya ini bertujuan memastikan sistem kelistrikan berada dalam kondisi optimal dan mampu mengantisipasi potensi gangguan khususnya pada periode beban puncak selama Ramadan. Sebagai bentuk kesiapan operasional, PLN ULP Seberang Kota juga melaksanakan gelar peralatan dan personel. Kegiatan tersebut meliputi pengecekan kendaraan operasional, kelengkapan peralatan kerja teknis, alat pelindung diri APD, hingga peralatan pendukung penanganan gangguan. Harus sigap. Jadi tidak ada lagi kita tuh linglang-linglung misalnya fokus dengan posisi-posisi kita. Paling itu saja. Gelar peralatan ini memastikan seluruh sarana dan prasarana dalam kondisi layak operasi serta siap digunakan setiap saat. Selain itu, tim pelayanan teknik disiagakan selama 24 jam penuh untuk memastikan respon cepat terhadap setiap laporan gangguan yang masuk melalui kanal resmi PLN. Penempatan personil dilakukan secara strategis guna mempercepat waktu penanganan dan menjaga kontinuitas suplai listrik kepada pelanggan. Metode PDKB memungkinkan pekerjaan pemeliharaan dilakukan langsung pada jaringan bertegangan tanpa memutus aliran listrik pelanggan. Strategi ini menjadi solusi efektif dalam menjaga kontinuitas pasokan listrik, khususnya pada momen Ramadan yang identik dengan peningkatan aktivitas masyarakat pada waktu sahur, berbuka puasa, dan pelaksanaan sholat tarawih. Di balik pelaksanaan pekerjaan tersebut, terdapat dedikasi tinggi dari para petugas yang bekerja di ketinggian dan dalam kondisi berisiko. Setiap pekerjaan dilaksanakan dengan standar operasional prosedur yang ketat, didukung penggunaan alat pelindung diri APD berstandar tinggi, serta peralatan khusus guna menjamin keselamatan kerja. Asisten Manajer Jaringan dan Konstruksi PLN UP3 Bengkulu, Sugiharto menyampaikan bahwa kegiatan PDKB merupakan bentuk komitmen PLN dalam memberikan layanan terbaik kepada masyarakat tanpa mengesampingkan aspek keselamatan kerja. Melalui optimalisasi metode PDKB, PLN UP3 Bengkulu menegaskan perannya sebagai garda terdepan dalam menjaga keandalan sistem kelistrikan. Upaya ini tidak hanya memastikan terang tetap menyala selama Ramadan, tetapi juga memperkuat komitmen PLN dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang aman, andal, dan berorientasi pada pelanggan. Momentum Ramadan identik dengan meningkatnya aktivitas rumah tangga, ibadah, serta usaha kuliner musiman yang berdampak pada konsumsi listrik. Untuk itu, PLN memastikan pelanggan dapat mengakses seluruh layanan kelistrikan tanpa harus datang ke kantor, cukup melalui genggaman tangan.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, tim PLN WLP Muara Sabah melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan ini dipimpin oleh tim leader pelayanan pelanggan dan difokuskan pada edukasi fitur-fitur utama PLN Mobile yang mendukung kemudahan pelanggan selama Ramadan. Beberapa fitur yang menjadi perhatian utama antara lain pembelian token dan pembayaran tagihan listrik untuk dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, sehingga pelanggan tidak perlu khawatir kehabisan token saat waktu sahur atau berbuka. Selain itu, fitur swadaya catat meter juga terus didorong pemanfaatannya. Melalui fitur ini, pelanggan pasca bayar dapat mencatat angka meter secara mandiri setiap tanggal 23 hingga 27 setiap bulan, sehingga transparansi dan akurasi tagihan semakin terjaga. Momentum Ramadan menjadi perhatian khusus PLN karena terjadi peningkatan kebutuhan listrik terutama pada waktu sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan sholat tarawih. Untuk itu berbagai langkah antisipatif telah dilakukan guna meminimalisir potensi gangguan dan menjaga kontinuitas pasokan listrik. Manajer PLN WLP Seberang Kota Muhammad Umar Muharyansyah menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan pemeliharaan preventif jaringan, pengecekan peralatan distribusi, serta pengamanan penyulang prioritas yang menyuplai masjid, pusat kegiatan masyarakat, dan fasilitas publik penting lainnya. Selain kesiapan infrastruktur, seluruh petugas pelayanan teknik disiagakan dengan dukungan peralatan kerja lengkap serta alat pelindung diri APD sesuai standar K3. Kesiapsiagaan ini memungkinkan respon cepat dan tepat apabila terjadi gangguan di lapangan. Dengan kesiapan sistem, personil, dan peralatan yang optimal, PLN WLP Seberang Kota menegaskan komitmennya menjaga listrik tetap andal sepanjang Ramadan, sehingga masyarakat dapat beribadah dengan tenang, aman, dan penuh khusyuk. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut rencana penyambungan listrik guna mendukung operasional fasilitas PAM di wilayah tersebut. Tim PLN WLP Mariana bersama perwakilan pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir turun langsung ke lokasi untuk melakukan pengecekan kondisi jaringan existing, verifikasi titik koordinat secara rencana sambungan, serta perhitungan kebutuhan daya yang diperlukan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan yang andal, aman, dan sesuai standar operasional. Dalam kegiatan survei tersebut, turut dihadiri Camat Air Sugihan Ardiles yang menyampaikan dukungannya terhadap percepatan realisasi layanan SPAM di wilayahnya. Ia berharap sinergi antara PLN dan pemerintah Kabupaten Ogi dapat segera menghadirkan layanan air bersih yang optimal bagi masyarakat Air Sugihan. Melalui kegiatan survei ini, PLN tidak hanya memastikan kesiapan aspek teknis kelistrikan, tetapi juga memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mendukung pembangunan daerah. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Ogi, khususnya di Kecamatan Air Sugihan, melalui penyediaan layanan dasar yang andal dan berkelanjutan. Manajer PLN Unit Pelayanan Pelanggan WLP Muara Bulian, Irsal Renaldi menegaskan bahwa kesiapan SPKLU merupakan prioritas perusahaan dalam memberikan peace of mind bagi pengguna kendaraan listrik yang berada di Muara Bulian. Untuk menjamin kelancaran pengisian daya, PLN menyiagakan petugas teknik dan personel keamanan. Petugas disiagakan untuk mendampingi pengguna EV, mulai dari mengarahkan proses pengisian daya hingga memberikan tempat istirahat yang nyaman. Selain kesiapan fisik di lapangan, PLN mendorong masyarakat untuk mengoptimalkan fitur electric vehicle pada aplikasi PLN Mobile. Melalui fitur ini, pengendara dapat menemukan lokasi SPKLU terdekat, memantau durasi pengisian secara real-time, serta melakukan transaksi pembayaran cepat dan praktis dalam satu genggaman. Melalui penguatan layanan SPKLU dan kesiapsiagaan personil, PLN WLP Muara Bulian berharap dapat terus mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mempercepat transisi menuju ekosistem transportasi hijau yang berkelanjutan di Provinsi Jambi.
PT Buyung Putra Pangan merasakan manfaat langsung dari layanan PLN, khususnya melalui keberhasilan penyalaan perubahan daya dengan status same day, yang dimana layanan cepat dan andal ini mendukung peningkatan kapasitas operasional serta produktivitas usaha pengelolaan beras pelanggan. Proses penyalaan dilaksanakan di bawah koordinasi PLN UP3 Palembang bersama PLN ULP Ampera dan dihadiri oleh perwakilan manajemen PT Buyung Putra Pangan. Dalam kegiatan tersebut dilakukan pengecekan teknis serta simulasi pengoperasian sistem guna memastikan keandalan dan keamanan pasokan listrik. Manajer PLN UP3 Palembang, Henry Nugroho menyampaikan bahwa keberhasilan penyalaan perubahan daya ini mencerminkan kesiapan PLN dalam memberikan layanan cepat dan berkualitas kepada pelanggan. Perwakilan manajemen PT Buyung Putra Pangan, Bapak Suhalim Buyung, turut menyampaikan apresiasinya atas dukungan dan pelayanan PLN. Periode siaga Ramadan ditetapkan guna mengantisipasi peningkatan kebutuhan listrik masyarakat, terutama pada waktu sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan ibadah sholat tarawih. Momentum ini menjadi perhatian serius PLN karena listrik memegang peranan penting dalam mendukung kekhusyuan ibadah serta aktivitas ekonomi masyarakat selama Ramadan. Dalam menghadapi periode siaga tersebut, PLN WDS 2JB melakukan pembatasan pekerjaan, pemeliharaan jaringan transmisi, dan distribusi yang berpotensi menimbulkan pemadaman, kecuali dalam kondisi darurat. Selain itu, tim pekerjaan dalam keadaan pertegangan PDKB dipersiagakan agar penanganan gangguan dapat dilakukan tanpa memadamkan aliran listrik. Seluruh personil operator di Control Center UP2DS2JB juga diaktifkan dalam kondisi siaga penuh 24 jam untuk memastikan kestabilan sistem dan menjaga beban puncak tetap dalam batas aman. Manajer PLN UP2DS2JB, Yanwardi, menyampaikan bahwa kesiapan sistem telah dipastikan melalui pemantauan intensif dan skema pengamanan berlapis. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh tim leader teknik Adelbertus Umbu Loli Gaina bersama tim leader K3 Ibnu Hanafi. Inspeksi difokuskan pada pengecekan hasil pekerjaan pembersihan jalur bebas jaringan dari potensi gangguan seperti pepohonan, ranting maupun hambatan lain yang berisiko menyebabkan gangguan suplai listrik. Langkah preventif ini menjadi bagian dari Early Detection System PLN untuk meminimalkan potensi gangguan, terutama pada periode Ramadan yang identik dengan peningkatan konsumsi listrik masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga, rumah ibadah, maupun aktivitas usaha mikro dan kuliner musiman. Inspeksi RO merupakan bagian dari strategi pemeliharaan terpadu PLN dalam menjaga keandalan sistem distribusi, dengan memastikan jalur jaringan tetap bersih dan aman dari potensi gangguan eksternal, resiko padam akibat sentuhan pohon atau hambatan lain dapat ditekan secara signifikan. Audiensi tersebut dihadiri langsung oleh manajer PT PLN Persero UP3 Lubuk Linggau, Mo Junan Syah Nugroho, dan manajer PT PLN ULP Pendopo, Mo Dedi Irawan. Kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat koordinasi antara PLN dan Kejaksaan Negeri Pali, khususnya dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas PLN sebagai badan usaha milik negara yang mengelola aset negara serta menyediakan layanan kelistrikan kepada masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, manajer UP3 Lubuk Linggau menyampaikan pentingnya dukungan dan pendampingan hukum dalam menghadapi dinamika operasional di lapangan, termasuk pengamanan aset negara, penyelesaian piutang, serta potensi permasalahan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.
Melalui audiensi ini, PLN berharap terjalin hubungan kerja yang semakin solid, berkelanjutan, dan profesional antara UP3 Lubuk Linggau, ULP Pendopo, dan Kejaksaan Negeri Pali. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendukung pembangunan daerah sekaligus memastikan pelayanan kelistrikan kepada masyarakat Kabupaten Pali berjalan dengan prinsip profesionalisme, akuntabilitas, dan integritas tinggi. Momentum Ramadan menjadi perhatian khusus PLN karena terjadi peningkatan kebutuhan listrik terutama pada waktu sahur, berbuka puasa, hingga pelaksanaan sholat tarawih. Untuk itu berbagai langkah antisipatif telah dilakukan guna meminimalisir potensi gangguan dan menjaga kontinuitas pasokan listrik. Manajer PLN ULP Seberang Kota Muhammad Umar Muharyansyah menyampaikan bahwa pihaknya telah melaksanakan pemeliharaan preventif jaringan, pengecekan peralatan distribusi, serta pengamanan penyulang prioritas yang menyuplai masjid, pusat kegiatan masyarakat, dan fasilitas publik penting lainnya. Selain kesiapan infrastruktur, seluruh petugas pelayanan teknik disiagakan dengan dukungan peralatan kerja lengkap serta alat pelindung diri APD sesuai standar K3. Kesiapsiagaan ini memungkinkan respon cepat dan tepat apabila terjadi gangguan di lapangan. Dengan kesiapan sistem, personil, dan peralatan yang optimal, PLN ULP Seberang Kota menegaskan komitmennya menjaga listrik tetap andal sepanjang Ramadan, sehingga masyarakat dapat beribadah dengan tenang, aman, dan penuh khusyuk. Momentum Ramadan identik dengan meningkatnya aktivitas rumah tangga, ibadah, serta usaha kuliner musiman yang berdampak pada konsumsi listrik. Untuk itu, PLN memastikan pelanggan dapat mengakses seluruh layanan kelistrikan tanpa harus datang ke kantor, cukup melalui genggaman tangan. Sebagai bagian dari upaya tersebut, tim PLN ULP Muara Sabah melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan ini dipimpin oleh tim leader pelayanan pelanggan dan difokuskan pada edukasi fitur-fitur utama PLN Mobile yang mendukung kemudahan pelanggan selama Ramadan. Beberapa fitur yang menjadi perhatian utama antara lain pembelian token dan pembayaran tagihan listrik untuk dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, sehingga pelanggan tidak perlu khawatir kehabisan token saat waktu sahur atau berbuka. Selain itu, fitur swadaya catat meter juga terus didorong pemanfaatannya. Melalui fitur ini, pelanggan pasca bayar dapat mencatat angka meter secara mandiri setiap tanggal 23 hingga 27 setiap bulan, sehingga transparansi dan akurasi tagihan semakin terjaga. Pemirsa, informasi terakhir tadi sekaligus mengakhiri Lintas iNews Sumsel pada hari ini. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya dalam Lintas iNews Sumsel. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.